Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, hari Minggu biasa ketiga, 23 Januari 2022. Hari ini adalah hari ke-6 Pekan Doa Sedunia. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Mencermati bacaan Injil pada hari ini, saya sangat terkesan dengan kalimat di mana Tuhan Yesus masuk ke bait Allah di rumah ibadat. Ia berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Tuhan Yesus membuka dan membaca nas tersebut. Bunyinya begini: Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan pendapatnya begini: pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan Yesus menggenapi apa yang ia baca tadi. Itulah dia Tuhan Yesus yang dikuasai oleh Roh Tuhan dan telah diurapi oleh Allah Bapanya. Jadi, ciri khas orang yang sudah mendapatkan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dan di mana orang itu sudah diurapi, menerima urapan dari Tuhan, maka tanda-tanda yang kelihatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus inilah yang setidaknya bisa ditiru oleh orang tersebut. Kita adalah orang-orang yang katakanlah sudah mendapatkan Roh Kudus dan sudah diurapi Roh Tuhan. Namun, bagaimana sikap kita selanjutnya? Saya tidak mau memberi jawaban, tetapi mari kita tiru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus berdasarkan nas kitab Yesaya tadi. Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan, suatu gerakan yang sangat mengesankan kepada kita sekalian untuk kita renungkan, bahkan bisa kita tiru, kita contoh. Gerakan Tuhan Yesus adalah gerakan yang memperhatikan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang cacat, orang-orang yang disingkirkan atau tersingkir, mereka yang dibuang, mereka yang tidak diperhatikan, mereka yang berdosa. Itulah dia gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tindakan Tuhan Yesus ini mau membuka mata hati kita untuk bisa juga peduli kepada mereka yang tidak berdaya, yang sakit, yang miskin, yang terbuang, yang tertindas, mereka yang berdosa, mereka yang tidak berdaya. Itu yang mau ditampilkan, ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tidak membuat kita cuek terhadap mereka, bahkan tidak membuat kita begitu sukacita dengan segala keglamoran yang kita miliki. Ya boleh-boleh saja kita memiliki sesuatu itu, yang bagus-bagus itu. Tetapi yang penting adalah kita juga bisa melakukan sesuatu yang baik, berguna kepada mereka itu yang seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus. Baik secara pribadi maupun juga dalam keluarga, maupun juga dalam kelompok, dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam gereja. Itu saya sungguh terkesan akan kelompok-kelompok yang ada ketika memberi perhatian, mengadakan misa online kepada mereka yang sedang berada ya di rumah tahanan, di lapas lembaga pemasyarakatan, memberi perhatian kepada mereka.
Saya juga sangat terkesan kepada orang-orang yang mau meluangkan waktunya datang ke panti jompo, datang ke panti asuhan, memberi sedikit sukacita katakanlah kepada mereka, memberi perhatian kepada mereka. Saya juga senang, sungguh bergembira ketika ada orang yang pengemis katakanlah, tiba-tiba ketika dia sedang makan, dia minta dibungkuskan 1 bungkus atau 2 bungkus, lalu diberikan kepada pengemis itu sangat menggembirakan, suatu contoh yang baik. Nah, contoh-contoh yang baik, contoh-contoh karitatif yang penuh dengan kasih, perbuatan baik, ini yang mesti kita lakukan. Bukannya menjelekkan mereka, menyingkirkan mereka, tidak suka kepada mereka, cuek terhadap mereka. Tapi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga bisa kita lakukan. Banyak perbuatan kasih yang bisa kita lakukan. Masalahnya adalah kita mau melakukan perbuatan kasih atau kita enggan melakukan perbuatan kasih. Tetapi Tuhan memperhatikan perbuatan kasih kita kepada sesama. Sebab orang-orang yang seperti itu tadi ada di dalam hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melakukan itu semua kepada orang-orang miskin, tertindas, tersingkir, sakit, tak berdaya, berdosa, dicuekin. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.